Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal dan bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Bahkan, kegiatan PAUD dapat merangsang atau menstimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Tak hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lain yang bagus untuk pertumbuhan anak. Seperti halnya PAUD kelompok bermain atau playgroup Bunda yang berada di Desa Payapinang, Dusun 10, Kecamatan Tebing Tinggi Syah Bandar, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, adalah PAUD non-formal yang didirikan sejak 13 Juli 2016 lalu. Namun, sangat disayangkan PAUD kelompok bermain atau playgroup Bunda kurang mendapat perhatian dari pemerintah Desa Payapinang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Dengan Ibu siapa saya bicara, Bu ya? Saya pengelola PAUD Bunda. Nama saya Yudiawati SPD. Alamat sekolah saya Dusun 10, Desa Payapinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Sedang Bedagai. Begitu, Bu ya. Bu, kalau boleh tahu, Bu, PAUD Bunda ini sudah sejak kapan berdiri, Bu? Sekolah saya ini PAUD Bunda berdirinya tahun 2016, pada itu tanggal 13 Juli 2016. Begitu, Bu ya. Nah, kemudian Ibu Wati, apa Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah? Sekolah saya ini setiap tahunnya dari mulai 2017 saya mendapat bantuan berupa BOP yang itu dari pusat dan dana dari Bansos itu dari kantor gubernur sekali, dan dana ADD, dana DD desa. Tapi pada saat belakangan ini dana DD-nya itu tidak tersalurkan. Saya pernah dapat cuma 2 kali dari 2016. Belakangan ini 2020 tidak ada, dan 2021 juga tidak tersalurkan. Itu alasannya karena COVID. Padahal anggaran itu diajukan dan dibuat anggarannya, tapi tidak tersalurkan oleh Bapak Kepala Desa Payapinang. Nah, begitu, Bu ya. Nah, kemudian, Bu, apa visi misi daripada PAUD Bunda ini? Visi dan misinya ialah membentuk insan bangsa sehat, cerdas, dan mandiri, memberikan pelajaran pendidikan dan memberikan pelayanan kepada anak-anak masyarakat di lingkungan Dusun 10 Desa Payapinang dan sekitarnya. Begitu, Bu ya. Nah, kemudian Bu Wati, apa kira-kira harapan Ibu terhadap pemerintah akan sekolah ini? Harapan saya terutama kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekitarnya Sedang Bedagai, dilanjutkanlah dana untuk PAUD Sedang Bedagai, dan kepada Bapak Kepala Desa yang kebetulan mau mencalon di bulan 3, saya ajukan kepada Bapak supaya dana DD yang disalurkan untuk dana PAUD tolonglah disalurkan ke sekolah-sekolah yang berhak untuk menerimanya. Karena dana itu juga butuh untuk guru-guru dan pembangunan PAUD yang ada di desa. Pimpinan PAUD kelompok bermain Bunda Yudiawati SPD kepada media menuturkan, meskipun telah dianggarkan oleh pemerintah desa melalui alokasi dana desa atau ADD, namun sejak tahun 2017 PAUD kelompok bermain Bunda hanya menerima 2 kali dari pemerintah sebesar 1 juta rupiah. Padahal dana yang dianggarkan sebesar 7 juta per tahun. Bahkan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, PAUD kelompok bermain Bunda sama sekali tidak pernah lagi menerima bantuan dari pemerintah Desa Payapinang. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Dengan Ibu siapa saya bicara, Bu ya? Nama saya Hanianisa Amalia.
Siapa Bu? Hani, Ibu Ha- Hani. Ibu Hani Bu ya. Bu Hani, Ya, sudah berapa lama Ibu mengajar di PAUD ini? sudah 3 tahun. 3 tahun ya Bu ya. Nah, selama mengajar Bu, apa pelajaran yang diberikan kepada anak-anak? Pelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan tema yang sudah direncanakan di awal semester. Misalkan tema tentang sekarang ini kita tentang mempelajari mengenai tumbuhan, tumbuhan sayur-sayuran. Oh begitu Bu ya. Lalu yang lain Bu masih ada? Disesuaikan lagi sayur-sayurannya, sayuran yang mudah diucapkan oleh anak dalam bahasa Inggris. Kebetulan kita hari ini juga sedang belajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Oh bahasa Inggris juga berarti sudah diajarkan Bu ya? Sudah, tapi bahasa Inggris yang diberikan tidak harus bisa anaknya, cuman sudah familiar di telinga anak. Agar nanti di jenjang selanjutnya anak-anak sudah terbiasa mendengar kata itu. Berhitung Bu, apa diajarkan juga? Berhitung juga diajarkan dengan metode bermain. Metode bermain ya Bu ya. Nah kemudian agama Bu? Agama juga kita ajarkan. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kalau kita sedang makan bersama juga diajarkan berdoa sebelum makan. Terus juga setiap hari Jumat kita belajar mengenai sholat, mengaji Iqra. Nah kemudian Bu, apa kesan dan pesan selama Ibu mengajar di PAUD ini? Ya, kesan saya anak-anak setiap harinya berprogres gitu ya, yang membuat guru-guru juga semakin senang dan bisa terus-terusan anaknya ini berkembang dan pembelajaran yang diberikan juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan anak setiap hari. Begitu Bu ya. Nah kemudian Bu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah akan anak-anak PAUD secara umum anak-anak Indonesia? Silakan Bu. Harapan saya untuk pemerintah ya, mudah-mudahan pemerintah lebih aware lagi terhadap pendidikan anak usia dini ini, lebih melirik lagi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dipenuhi untuk anak usia dini, mulai dari alat permainan edukatifnya mungkin ya, terus juga pelatihan-pelatihan gurunya agar lebih berkualitas lagi dan dapat memajukan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Oh begitu Bu ya. Dari Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragi, Mona Lisa TV mengabarkan.